L-A-Z-Z-I. Lazy, 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 lazy. Selamat malam Tante Lazy. Selamat tidur nyenyak, head. Semoga kau mimpi indah tentang kita tempo malam. Lazy. Kenangkanlah sebelum tidur waktu dalam kamarku, diremang sinar sepotong lilin. Kita pernah puas berjumpa. Tangan aku dan tanganmu liar ketika kita rapat di larut malam. Rambut aku dan rambutmu kusut ketika tanam rindu mencabut kalut. Selamat malam Tante Lazy. Selamat tidur nyenyak, hit. Semoga kau puas hati serta minat ulang lagi. Dadat mo dadat mo pow 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 dido 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 daddle. Lazy, 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 lazy. Selamat malam Tante Lazy. Aku ingat mukamu, Kiko. Senyum kecil, tutup dada, bilang bahwa aku jantan. Ya, mata aku dan matamu merah seusai kita teguk secangkir arak. Tubuh aku dan tubuhmu lelah ketika kita usai nyanyikan cinta. Asik lagi. Selamat bobo Tante Lazy. Selamat tanam minat, semoga kau mimpi panjang tentang kenakalan kita. Ingatkah diremang sinar sepotong lilin kita pernah puas bercumbu. Ingatkah diremang sinar sepotong lilin kita pernah berbuat gila la 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 gila. Katanya lu sayang gua, tapi nyatanya waktu tulang pinggul gua remuk gara-gara ketubruk mobil patroli.
Lu malah cengengesan sembari bilang wekdor. Brengsek lu gemrot, katanya lu sayang gua, tapi nyatanya waktu gua ditahan di Kodim gara-gara ikut aksi mahasiswa. Kok lu kagak besukin gua, lu kagak kirimin gua goreng tahu Sumedang, lu kagak kirimin gua empe-empe Palembang. Dasar pelit, dasar kedekut, dasar bakil icap jahe. Gemrot, katanya lu cinta gua, tapi nyatanya waktu gua minta cium ama lu, cium di pipi, cium di bibir, cium di leher, lu belaga alim menolak dan berkata, dul haram dul. Hei gemrot, jangan so alim. Hei gemrot, jangan bertopeng. Sebab gua tahu siapa lo sebenarnya. Lu si gemrot kan perempuan Salome. Iblis lu. Kirimin gua goreng tahu Sumedang, lu kagak kirimin gua empe-empe Palembang. Dasar pelit, dasar kedekut, dasar bakil icap jahe. Kikir. Gemrot, katanya lu cinta gua, tapi nyatanya waktu gua minta cium ama lu, cium di pipi, cium di bibir, cium di leher, lu belaga alim menolak dan berkata, dul haram dul. Hei gemrot, jangan so alim. Hei gemrot, jangan bertopeng. Sebab gua tahu siapa lo sebenarnya. Lu si gemrot kan perempuan Salome. Iblis lo. Saksi kita bukan lagi nyamuk yang nakal, bukan pula si kecoa yang liar. Hai Juwita, ingatkah kau pada peristiwa dulu ketika bercumbu nyaris celaka? Mulanya kita hanya saling genggam tangan saja, selanjutnya saling meremas jari. Namun ketika ku kecup dan matamu terpejam, membuat kita hampir lupa diri. Dulu kita ucap astagfirullahaladzim, sebab kita tahu bahwa hal itu terlarang. Kini kita ucap alhamdulillahirabbil alamin. Hingga berlangsung keriangan sebulan yang lalu, kita bersanding di kursi pengantin. Bahagia rasaku dan rasamu tak terhingga, jadi suami istri tanpa celah.
Sepatutnya kita sampaikan kata terima kasih pada Tuhan yang selamatkan kita dari bujuk dan rayu setan yang senantiasa senang melihat manusia celaka. Dulu kita ucap astagfirullahaladzim, sebab kita tahu bahwa hal itu terlarang. Kini kita ucap alhamdulillahirabbil alamin, sebab hal yang terlarang kini tidak lagi terlarang. Saksi kita bukan lagi nyamuk yang nakal, bukan pula si kecoa yang liar. Hai Juwita, ingatkah kau pada peristiwa dulu ketika bercumbu nyaris celaka? Mulanya kita hanya saling genggam tangan saja, selanjutnya saling meremas jari. Namun ketika ku kecup dan matamu terpejam, membuat kita hampir lupa diri. Dulu kita ucap astagfirullahaladzim, sebab kita tahu bahwa hal itu terlarang. Kini kita ucap alhamdulillahirabbil alamin. Hingga berlangsung keriangan sebulan yang lalu, kita bersanding di kursi pengantin. Bahagia rasaku dan rasamu tak terhingga, jadi suami istri tanpa celah. Sepatutnya kita sampaikan kata terima kasih pada Tuhan yang selamatkan kita dari bujuk dan rayu setan yang senantiasa senang melihat manusia celaka. Dulu kita ucap astagfirullahaladzim, sebab kita tahu bahwa hal itu terlarang. Kini kita ucap alhamdulillahirabbil alamin, sebab hal yang terlarang kini tidak lagi terlarang. Marijo terkenal sebagai superstar, dipuja penggemar, disanjung orang banyak. Angkuh di panggung bagai kaisar Genghis Khan, dicium perawan sampai dengkul gemetar. Jojo diburu tanda tangan bagai orang penting, foto bareng demi kepentingan sejarah. Marijo berlaga sinterklas nyebar gambar, memburu popularitas gaya kampungan. Jumpalitan di panggung tapi akrobat di rumah, tukang jahit pakaian panggung belum lunas, pinjem sepatu edik Uber pemiliknya, tukang taksi nunggu bayaran, oh kasihan Marijo. Honor-honor ratusan ribu celotehnya, usai manggung rumah Marijo penuh orang, masing-masing menyodorkan bon minta bayar dong, pusing 7 keliling Marijo menggelepar.
panggung tapi terseok di rumah. Itu kehidupan superstar Indonesia. Rumah kontrak tahun depan entah kemana. Doi lingkungannya makin tak percaya. Oh, Jojo berteriak angku saya ini superstar. Berteriak ampun ampun lantaran utang. Berbisik mesra pada penggemar perawan. Mobil 4 duit banyak di bank rayunya. Superstar Marijo tersangkut perkara yang hina. Pembantu rumah tangga tetangga ngaku bunting. Katanya sang superstar yang jadi penyebabnya batal manggung karena dipanggil Pak RT rangkap lebih. Jo si Marijo sekarang suram masa depan. Nyonya hamil besar bintang pun suram. Berteriak di pinggir jalan kiri dan kanan. Tukang parkir persis panggung jalanan. Marijo, Marijo. Kuanggap ayah nekat sekali dinamakannya aku Martini. Padahal aku ini lelaki tulen. Nama Martini membuat repot teman sekolah memanggil Tinte. Dan aku jengkel bercampur marah, emangnya perek. Aku tanyakan pada ayahku, apa sebab namaku Martini? Jawab ayah, nanti engkau paham anakku. Kemana-mana menanggung malu gara-gara namaku Martini. Aku benci tapi tak berdaya, sungguh mati. Kini aku menjadi dewasa dan tampangku brewok lagi serem. Sayang namaku tetap Martini, merek minuman. Aku ingin mengganti namaku apa saja selain Martini. Misalnya Sabri atau Abdullah bin Anung. Keadaanku makin terjepit. Semua orang mengejek aku. Katanya aku adalah bencong azegile. Merasa diri dihina orang, terpaksa aku layangkan tinju. Ku pukul orang yang hina aku itu biar nyaho. Terjadi saling pukul memukul. Musuhku cabut sebuah celurit, disambar aku kena leherku lantas berdarah. Aku berjuang merebut celurit, ku pakai lagi menyerang dia. Dia mati terkapar di tanah, Masya Allah. Polisi lantas menangkap aku, dimasukkan aku ke dalam sel, menunggu keputusan sang jaksa dari Kejari. Di dalam sidang hakim memvonis penjara selama 15 tahun berdasar KUHP 339. Ayahku datang menjenguk aku, dia
Dia tertawa bangga sekali, katanya bagus memuji aku. Aku tanyakan pada ayahku, kenapa ayah merasa bangga? Jawabnya, kini engkau benar-benar paham anakku. Menurut ayah, ini buktinya anak lelaki bernama Martini ternyata bisa juga jadi jantan tulen, bisa membunuh, bisa diadili, dan sekarang di penjara. Senyummu manis, semanis es krim. Tatapmu tajam, setajam belati. Kulitmu halus, sehalus bludruk. Bibirmu merah, semerah delima. Tahi lalat di pipi kirimu, tahi lalat di dagu kirimu, tahi lalat di dada kirimu, tahi lalat di betis kirimu, tahi lalat di pipi kirimu. Bikin aku gemas ingin mencium pipimu. Tahi lalat di dagu kirimu, bikin aku gemas ingin mencubit dagumu. Oh Juwita, aku gemas. Oh Juwita, itu tahi lalatmu. Dalam dadaku ada sukaku, dalam dadaku ada cintaku, dalam dadaku ada hasratku, dalam dadaku ada semua. Dalam dadamu adakah suka? Dalam dadamu adakah cinta? Dalam dadamu adakah hasrat? Dalam dadamu adakah semua? Kalau memang suka bilang saja, jangan malu-malu. Kalau memang cinta bilang saja, jangan ragu-ragu. Oh Juwita, jika sayang, oh Juwita, ya katakan saja. Tahi lalat di pipi kirimu, tahi lalat di dagu kirimu, tahi lalat oh di dada kirimu, tahi lalat ya di betis kirimu. Dalam dadamu oh adakah suka? Dalam dadamu adakah cinta? Dalam dadamu adakah hasrat? Dalam dadamu adakah semua? Kalau memang suka bilang saja, jangan malu-malu.
Kalau memang cinta bilang saja, jangan ragu-ragu. Oh Juwita, jika sayang, oh Juwita, katakan saja. Ya. Aku gemar, oh Juwita, aku cinta, oh Juwita, katakan cinta. Seorang lelaki bertubuh kurus tinggi, berumur setengah tiang, berjalan sendiri. Dia menemukan sejumlah uang kertas yang terhitung hanya 800 rupiah. Dia terbahak seperti orang gila, lantas dia menciumi uang kertas itu. Kini aku lepas dari semua problema, terima kasih banyak ya nasib, katanya. Dengan uang yang hanya 800 rupiah, dia memasuki sebuah toko kelontong. Dibelinya beberapa meter tambang plastik untuk dijadikan obat pelepas kalut. Anak tersayang dan istri yang tercinta ditinggalkan dengan memikul selaksa beban. Lelaki kurus tinggi lakukan bunuh diri dengan tambang seharga 800 rupiah. Sebagai lelaki ternyata dia lemah, hilang rasa percaya pada diri sendiri. Tuhan menguji dia tak mampu menghadapi, uang 800 jadi ongkos mati. Dengan uang yang hanya 800 rupiah, dia memasuki sebuah toko kelontong. Dibelinya beberapa meter tambang plastik, dia temukan uang kertas, lantas mati. Tila, 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 tila. Kau yang menjengukku ketika aku duduk lesu di lantai trotoar Jalan Sudirman, menghadap dan menatap tong yang penuh berisi surat-surat gadaiku. Dan disitulah tanggung jawabku tumpah pada arloji Seiko, sepatu loto, kaos oblong, doors, celana tirak, kalung platina, dan radio 4 ban merek Telesonic. Aku tidak Sinti.
Kau yang melihatku ketika aku lari dengan kaki kesemutan mengejar perempuan malam Sudirman. Tinggalkan kau yang nampak bengong di sekap angin malam yang membacok tulang. Dan disitulah ku kejar surga semu dari Sumia Denok Laila Majnun Siti Saleha Neneng Warsia Ina Sarinah dan Rukmini binti Eceng Gondokwati. Aku tidak sinting. Kau yang menyaksikan ketika aku mabuk dan ngecapruk hingga hampir disergap petugas pertahanan sipil. Lantaran saban waktu lupa diri berteriak pidato seperti Kennedy atau Presiden Reagan yang kampanye. Dan disitulah dendamku tumbuh subur pada Johnny Walker, XOJNB, Napoleon Martini, Putau, Mensen, Columbus, dan arak tradisional kencing kuda. Aku tidak sinting. Kau yang menangis terisak ketika aku dikandangi di seksi 3. Lantaran kelakuanku dituduh mengganggu Kamtibmas. Serta ketika mabuk aku pernah menampar seorang perempuan setengah tua, yang demi Tuhan aku tak menyangka kalau dia istri perwira polisi. Aku tidak sinting, tetapi celaka. Apalagi sinting, pasti akan lebih celaka. Aku tidak sinting, tetapi celaka. Apalagi sinting, pasti lebih celaka. Bau ketek, teko 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 tek tek, karsih molek sayang pendek, teko 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 tek tek, kalau jalan kayak bebek. Sungguh aku tak menyangka kalau karsih itu cepreng alias cewek omprengan. Cepreng, 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 karsih cewek omprengan. Seminggu sekali ganti laki-laki, sudah bosan itu gait lagi ini karsih. Obral cintanya astagfirullahaladzim, karsih ku anggap sinting. Padahal bapaknya seorang kiai dan juga ibunya seorang guru ngaji. Karsih dasar tak tahu
dinasihatin cemberut. Los ceplos 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 los, Karsi ngejawab sawios. Dulu Karsi pernah bilang, dosa si urusan belakang. Mumpung masih muda sekarang, aku ingin bersenang-senang. Karsi cewek masa kini kehilangan kehormatan, dijadikan kebanggaan. Auzubillahi min dalik. Taubat, 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 taubat. Karsi cewek kualat. Beberapa kali kukurin kandungan, membunuh sang bayi demi kebebasan. Karsi sungguh kerabat iblis. Dua, 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 dudu. Karsi cepreng pembunuh. Bapak kiai dan ibu guru ngaji, tipis iman lantas bareng bunuh diri. Cocok sama gobloknya. Mata mulai kabur, ubahan mulai bertabur, kulit mulai mengendur, namun tingkahmu ngawur. Usiamu sudah tua, itu gigi tinggal dua. Rombak tingkah lakumu, jangan terus keliru. Mungkin lagu matimu sudah diambang pintu. Urusi anak istrimu, itu cucu sudah 5. Hidup ini sementara, usiamu ada ujungnya. Sudahkah kau punya bekal untuk hidup di alam kekal? Keramat mandi, usir ketombe dari arak-arak, usir ketombe dari kartu-kartu, usir ketombe dari perempuan jalan. Mata mulai kabur, ubahan mulai bertabur, kulit mulai mengendur, namun tingkahmu ngawur. Usiamu sudah tua, itu gigi tinggal dua. Rombak tingkah lakumu, jangan terus keliru. Mungkin lagu matimu sudah diambang pintu. Urusi anak istrimu, itu cucu sudah 5. Hidup ini sementara, usiamu ada ujungnya. Sudahkah kau punya bekal untuk hidup di alam kekal?
kamar mandi. Usir ketombe dari kartu-kartu. Usir ketombe dari arak-arak. Usir ketombe dari perempuan jalan. Ceronglah punya seorang anak yang sampai sekarang masih sering minta nete meski sudah gede. Ceronglah telah resmi jadi janda sejak suaminya mati lantaran kolera setahun yang lalu. Rupanya Ceromlah gak tahan kesepian. Rupanya Ceromlah gak tahan kedinginan. Soalnya Ceromlah waktu malam Jumat Kliwon asik bercumbu rayu dengan Mang Juhayang Banpol. Di samping rumah di bawah pohon duren disaksikan bulan purnama. Cumbu rayu antara Ceromlah yang janda dengan Mang Juhayang pembantu polisi berlangsung seru. Dari mulai pukul 19.30 sampai pukul 24 waktu Indonesia bagian Barat. Mang Juha pulang dengan wajah pucat dan tubuh yang nampak sangat capek. Sementara Ceromlah dengan rambut yang kusut dan baju burukat yang kusut pula berjalan lesu masuk rumah, perlahan-lahan masuk kamar. Ceromlah berbaring di tempat tidur dan dia nampak asik melamun. Teringat pada kumis Mang Juhayang bikin geli. Teringat pada tangan Mang Juhayang amat nakal. Teringat pada Mang Juhayang luar biasa. Kira-kira pukul 3 dini hari Ceromlah mulai diserang ngantuk. Tapi baru saja Ceromlah mau tidur, anaknya bangun dan nangis minta nete. Apa boleh buat tai kambing bulat-bulat? Apa boleh buat? Terpaksa Ceromlah buka bajunya dan lantas Ceromlah buka BH-nya, hendak menyusui anaknya. Tapi bukan main terkejutnya Ceromlah ketika anaknya berkata dengan sikap yang enggan, "Mak, ogah teteknya bau rokok." Ampun. Rupanya waktu bercumbu rayu di samping rumah, di bawah pohon duren tadi, Mang Juha Banpol yang berkumis dan perokok itu iseng menetek juga. Hehehe, tua-tua gak tahu malu. Ampun.
5 orang pacar, tapi kelimanya sering bikin aku pusing, merepotkan. Pacarku yang ke-1 namanya Tini, mata duitan dan tak suka ciuman. Pacarku yang ke-2 namanya Tina, tukang bohong dan paling doyan serong. Pacarku yang ke-3 namanya Tina, orangnya gendut, saban dipeluk kentut. Pacarku yang ke-4 namanya Tino, agresif tapi sering lukain bibir. Pacarku yang ke-5 namanya Teni, cewek pesantren jadi ogah disentuh. Memang kelima-limanya bikin pusing aku, tapi mau ngomong apa, orang sudah cinta. Cuma sekarang aku sudah mulai kapok, gara-gara pacar aku jadi rada koplok. Mikirin mereka aku pernah terbaring sakit, semua dokter gak ada yang sanggup ngobatin. Katanya aku harus dioperasi bedah, lantas dibiarkan mati. Astagfirullahaladzim. Aku punya 5 orang pacar, tapi kelimanya sering bikin aku pusing, merepotkan. Pacarku yang ke-1 namanya Tini, mata duitan dan tak suka ciuman. Pacarku yang ke-2 namanya Tina, tukang bohong dan paling doyan serong. Pacarku yang ke-3 namanya Tina, orangnya gendut, saban dipeluk kentut. Pacarku yang ke-4 namanya Tino, agresif tapi sering lukain bibir. Pacarku yang ke-5 namanya Teni, cewek pesantren jadi ogah disentuh. Memang kelima-limanya bikin pusing aku, tapi mau ngomong apa, orang sudah cinta. Cuma sekarang aku sudah mulai kapok, gara-gara pacar aku jadi rada koplok. Mikirin mereka aku pernah terbaring sakit, semua dokter gak ada yang sanggup ngobatin. Katanya aku harus dioperasi bedah, lalu dibiarkan mati. Astagfirullah.
waktu malam minggu. Ku oleskan krim di rambut, ku semprotkan parfum di baju, ku oleskan deodoran di ketiakku. Dengan kemeja lengkap dasi, dengan celana disetrika rapi, dengan sepatu kulit mengkilat, aku pergi buat apel padamu. 3 kali ku ketuk pintu dan setengah berteriak. Aku ucapkan Assalamualaikum, tapi yang muncul bukan kau, malah bapakmu yang tolol, yang dengan sinis menjawab Waalaikumsalam. Setelah masuk aku duduk, lantas bapakmu ngomong bahwa kau tidak ada di rumah, lagi nonton pertunjukan lenong. Setelah mendengar demikian, aku segera pamit pulang, sebab ku pikir percuma saja, tapi bapakmu menahanku, menyuruh menunggu. Jarum panjang di jam dinding menunjuk angka 11, yang pendek hampir menunjuk 9. Lantas bapakmu mengajakku pindah ke ruangan tengah, tempat keluargamu kumpul nonton TV. Dengan baju yang rapi, dengan tubuh yang wangi, maksud hati hendak apel padamu monyong. Tapi yang aku dapati malah bapakmu yang konyol, yang lantas ngajak aku nonton TV. Nonton dunia dalam berita, kabar tentang yang lahir kembar 9, juling semua. Dari rumah sudah rapi dandan, boro-boro bisa jumpa kamu. Aku atau kamu yang goblok, malam minggu kok nggak pernah berkesan. Dulu kamu pernah janji akan setia menanti, biarpun aku apel ngaret, kamu akan selalu sambut dengan senyum. Tapi buktinya sekarang boro-boro mau nunggu, dasar kamu perawan tukang ngibul. Sudah tahu malam minggu malah pergi nonton lenong, oh terlalu. Goblok, tolol, bego, dungu, genit, tengil, monyong. Monyong kamu. Doktoranda. Doktoranda. Gadis putih darah Jawa, mata sipit mirip Cina, umur 25 sudah jadi doktoranda. Oh sayang, Jadi belaga, ku jalin cinta dengannya bertahun-tahun lamanya, giliran ku lamar dia nolak mentah-mentah. Oh gila, gila, luntur cintanya. alasannya kurang ajar, konon aku tak bermodal, pengangguran berat lulusan SLA. Sedangkan yang naksir dia pria kuliahan semua, di matanya aku kalah. Aku memang pernah berperilaku buruk yang membuat
ditusuk. Lalu ku sadar dan sepenuh hati berniat baik. Ternyata aku tetap tersingkir. Doktoranda. 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 Gadis putih darah Jawa, mata sipit mirip Cina, umur 25 sudah jadi doktoranda. Oh saya jadi belaga. Ku jalin cinta dengannya bertahun-tahun lamanya, giliran ku lamar dia nolak mentah-mentah. Oh gila, gila, Luntur cintanya, alasannya kurang ajar. Konon aku tak bermodal, pengangguran berat, lulusan SLA. Sedangkan yang naksir dia pria kuliahan semua. Di matanya aku kalah. Aku memang pernah berperilaku buruk yang membuatnya luka bagai ditusuk. Lalu ku sadar dan sepenuh hati berniat baik. Ternyata aku tetap tersingkir. Doktoranda, kok jadi tega? Doktoranda, balas menyiksa. Doktoranda, memilih pria, perhitungkan untung ruginya. tuh kini aku akan datang sendiri tuh kini. Tunggulah besok jam 11 malam. Akan aku buktikan kalau aku jantan. Ingat, jangan kau tutup pintu kamar. Bukalah dan izinkan aku masuk, sebab aku akan nyatakan cinta. Tuh kini. Ya. Jika orang menyatakan cinta dengan satu keranjang rayu dan memetikkan bunga padamu, maka aku akan menyatakan cinta dengan setumpuk nafsu dan memetik kancing bajumu tuh kini. Tuh kini, siaplah besok malam berbaju setengah baju, supaya aku mabuk memandangmu, dan setelah mabuk aku akan mencumbumu. Tuh kini, ya. Aku akan datang sendiri padamu, hai mbok tuh kini yang janda. Tunggulah besok jam 11 malam, akan kubuktikan bahwa aku jantan. Janganlah kau kunci pintu kamarmu, hai mbok tuh kini yang janda. Bukalah
dan izinkan aku masuk, sebab aku akan nyatakan cintaku. Jika orang suka menyatakan cinta dengan satu keranjang rayu dan memetikkan bunga, maka aku akan nyatakan cintaku dengan setumpuk nafsu dan memetik kancing bajumu. Oh, Mbok tuh kini siaplah besok malam, berbaju setengah baju supaya aku mabuk memandangmu, dan setelah mabukku akan mencumbumu. Oh, mbok tuh kini tunggulah besok malam, awas ya gosok gigimu, dan ingat jangan engkau kunci pintu agar ku tak usah ngetuk lagi. Jika aku sudah masuk, kunci dan selotkan pintu, lantas kita play ding dong dan jangan berisik, nanti anakmu bangun, kita bisa ketahuan loh. Takut kalau dia neriakin, yeay, tua-tua main kuda-kudaan, malam-malam guyon bulat-bulatan. Malu dong, malu mbok, malu dong mbok. Tunggu mbok, besok mbok, siap mbok ye. Ingat mbok, waspada, oke mbok.